Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu gerak dan gaya. Nah, oke, kali ini kita akan membahas khusus tentang gaya dan sub pokok bahasan hukum Newton. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembelajaran. Fisika itu mudah. Nah, sub pokok bahasannya adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton satu. Nah, begini, ini ada benda bermassa M, ditarik dengan gaya F1, ditarik dengan gaya F2, ditarik dengan gaya F3, ditarik dengan gaya F4. Nah, sekarang begini. Kalau semua gaya dijumlahkan, maka begini, ya, saya uraikan lagi, ya. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah titik-titik F ke N, ya, itu harus sama dengan 0 atau ditulisnya begini. Jumlahkan gaya yang bekerja pada benda atau pada partikel itu harus sama dengan 0, ya. Nah, atau begini, kalau menemukan rumus ini F sama dengan 0, itu artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau pada partikel sama dengan 0. Nah, ketika ini jumlahnya sama dengan 0, maka benda kemungkinan atau partikel kemungkinan dalam keadaan diam, ya, akan diam terus. Nah, jumlah gaya yang bekerja pada partikel kemungkinan itu benda dalam keadaan gerak lurus beraturan, ya. Oke, itu. Jadi ada dua ciri. Kalau jumlahnya sama dengan 0, kemungkinan benda itu diam, kemungkinan benda itu gerak lurus beraturan. Ya. Oke, jadi hukum Newton 1 itu membahas tentang gerak lurus beraturan. Oke. Itu penjelasannya. Lanjut ke pembahasannya berikut. Nah, ini contoh ya. Contoh, perhatikan gambar di bawah, resultan dan arah gaya yang terjadi pada benda tersebut. Nah, ini aplikasi dari hukum Newton 1. Nah, F sama dengan 0, ya. Nah, nanti itu harus sama dengan 0. Resultannya berapa sih? Nah, tinggal begini. R, ya, tinggal jumlahkan aja berapa. Berarti nanti tinggal gini. 15 ditambah 10 dikurangi 5 dikurangi 10 itu berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya berarti ini dengan ini saja udah 15, ini dengan 15. Ini berarti jumlahnya 10 Newton, ya. Oke? 10 Newton artinya kemana ini positif? Positif berarti dia berarah ke arah kanan. Jadi benda ini bergerak ke arah kanan dengan gaya 10 Newton. Nah, nih lihat nih. Ke kanan, ya. Oke, itu soal nomor 1 sebagai aplikasi hukum Newton yang ke-1. Oke, lanjut. Nah, hukum 2 Newton. Nih, sama seperti yang tadi. Nah, benda bermassa M ditarik dengan gaya F1, ditarik dengan gaya F2, ditarik dengan gaya F3, ditarik dengan gaya F4. Nah, oke. Dijumlahkan ini tidak sama dengan 0. Nah, nanti aplikasi ini kita gunakan untuk menarik sebuah benda seperti begini. Nah, ini ada lantai, ini ada benda, kemudian ditarik dengan gaya. Besarnya adalah F. Uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Yang pertama, gaya berat, weight, ya. Nah, kemudian ini gaya normal, ya. Normal force. Nah, sekarang bagaimana nih? Kita uraikan yang kiri. Yang kiri ya. Atau yang kanan juga boleh. Boleh dulu. Nah, ketika sebuah benda ditarik dengan gaya, maka benda ini akan bergerak dengan percepatan A. Maka besarnya percepatan A itu sebanding dengan gaya. Ya. Percepatan A sebanding dengan 1 per masanya. Nah, dari data ini berarti A itu berbanding lurus dengan F berbanding terbalik dengan M. Maksudnya berbanding lurus itu makin besar, berbanding terbalik makin besar, makin kecil gitu ya. Nah, maka A sama dengan F per M. Maka F sama dengan M kali A, ya, gitu ya. Itu untuk penjelasan gambar sebelah kanan. Nah, sekarang bagaimana sebelah kiri?
sigma F itu tidak lagi sama dengan 0. Ya. Artinya begini, F1 ditambah F2 dijumlahkan aja dulu, ditambah F ke 3 ditambah F4 ditambah titik-titik F ke N itu harus sama dengan M kali A. Ya. Atau boleh begini, jumlahkan gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan M kali A. Sama nggak dengan ini? Sama ya. Berarti boleh ditulis F sama dengan M kali A. Ingat, di sini ada percepatan. Ya, ada percepatan. Nah, maka nanti yang ada percepatannya kayak gini. Ini jelek ya, saya hapus dulu. Nah. Ya. Nah, ini berarti ada kecepatan Pt sama dengan P0 plus A kali T ya. Untuk sementara dua dulu aja. E sama dengan P0 T ditambah setengah A T kuadrat. Gitu ya. Nah, ini hubungannya ini. Kalau mau dari S ke F berarti cari A. Kalau dari F mau ke P atau mau ke S cari A. Jadi nanti ini jembatan untuk nyebrang ke kiri, untuk nyebrang ke kanan. Ya, gitu. Nih soalnya seperti ini. Nah, sebuah balok masanya 20 kg. Oke, kita ketahui dulu. M ya, atau diketahui M 20 kg. Kemudian gaya itu 100 Newton. Udah? Waktunya adalah 10 sekon. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan percepatan dan jarak yang ditempuh. Nah, oke, ditanyakan A berapa, kemudian jarak yang ditempuh berapa. Nah, perhatikan nih. Kita punya rumus F sama dengan M kali A ya. Nah, berarti F-nya adalah 100, M-nya adalah 20. A. Berarti A sama dengan 100 per 20. Awas, jangan 20 per 100 ya. Nah, berarti A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang ditanyakan jarak. Jarak boleh menggunakan P0T ya, sorry. P0T ditambah setengah A T kuadrat. Tetapi karena di sini P0-nya tidak ada, udah, maka ini dianggap 0 ya. Ditambah setengah kalikan 5. T-nya berapa? 10 kuadrat. Nah, berarti ini setengah kalikan 5 kalikan 100 ya. Ini coret dengan ini. Berapa? 50. Berarti 5 kalikan 50. Berapa lagi? 250 meter. Gitu. Jadi percepatannya adalah 5 meter per detik kuadrat. Jaraknya adalah 250 meter. Oke? Itu soal nomor 2. Aplikasi dari hukum Newton 2. Atau hukum 2 Newton. Nih, yang kedua ya. Soal yang kedua atau soal yang ketiga untuk yang Newton. Nah, perhatikan ya. Dari gambar di bawah, bukan di atas ini. Di bawah itu, bukan di atas ya, sorry. Dari gambar di bawah nih, maka percepatan yang timbul adalah titik-titik. Nah, perhatikan. Jumlahkan gaya yang bekerja pada benda. Harus sama dengan M kali A. Perhatikan. Ya. Ini misalkan, ini kan kelihatan nih, 200 kok dengan 200 nih. Kita ganti saja ya. Kita ganti, misalkan jadi, ini 250 ya. Ganti aja biar enak lah, 250 Newton. Supaya jawabannya ada. Ini berarti F1 dikurangi F2 sama dengan M kali A. Berarti ini 250 dikurangi 200. Ya. Sama dengan ini berapa masanya? 2 kali A ya. Nah, ini berarti 50 sama dengan 2A. Maka percepatannya adalah 50 per 2A sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Oke. Itu yang benar adalah option A gitu. Oke. Itu sebagai contoh ya untuk aplikasi hukum 2 Newton. Oke. Lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, hukum 3 Newton. Nah, di sini ditampilkan begini. Ini ada lantai, ini ada benda ya di atas lantai. Kemudian ini gaya berat ya. Kalau diuraikan kayak gini. Uraikan gaya beratnya nih. Mg ya. Ini gaya normal. Nah, nanti begini. Ya. Berapa atau bagaimana nih hukum Newton 3-nya? Nah, hukum Newton 3, nah di sini berlaku bahwa gaya aksi
gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Ya. Itu. Nah, mana yang gaya aksinya yaitu W. Mana gaya reaksinya adalah Newton, norma ke atas, bukan Newton, norma ke atasnya. Jadi nanti di sini gaya aksi dan reaksi. Ya. Nah, gaya aksi itu selalu berlawanan dengan gaya reaksi. Begitu ya kuncinya. Jadi hukum 3 Newton itu bunyi gini, gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arah gaya aksi berlawanan dengan gaya reaksi, gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Gaya penghubung. Nah, jadi gaya penghubung itu adalah gaya yang timbul akibat adanya gaya utama. Ya, contoh di bawah. Gaya normal. Nah, untuk bidang datar seperti ini. Gambarkan gaya beratnya. Ya, gambarkan gaya normal. Nah, ini berarti ini di sini gaya berat sama dengan gaya normal nantinya ya. Perhatikan. Nah, sekarang untuk bidang miring. Untuk bidang miring, tinggal gambar bidang miring. Nah, sudut kemiringannya theta. Ini hanya dikenalkan saja, tidak akan ada perhitungan ya. Tuh. Ini benda yang ini misalkan. Nah, uraikan, ini gaya berat. Tetap gaya berat itu menuju pusat bumi. Nah, uraikan jadi 2 komponen. Nih, ini berarti gaya berat terhadap sumbu Y. Ini gaya berat terhadap sumbu X. Ini hanya mengenal saja dulu ya. Nah, siapa yang membuat gerakan? WX. Nah, perhatikan sekarang. Untuk bidang datar yang ini, gaya norma itu besarnya adalah itu sigma F sama dengan 0. Ya, FY 0. FY-nya 0. Tuh, berarti nanti gaya norma itu sama dengan W. Atau gaya norma untuk bidang datar itu MG. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bidang miring? Sama ya, sigma F Y itu sama dengan 0. Maka N dikurangi W, Y sama dengan 0. Apa? N sama dengan W, Y. Pindah ya, pindah ke sini, pindah ruas. Berarti nanti tinggal gini, pelan aja dulu. MG sinus theta. Itu khusus untuk bidang miring. Itu untuk bidang datar. Oke? Itu untuk pengenalan saja untuk bidang miring. Nanti di SMA akan dipelajari lebih jauh lagi. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, berikutnya gaya gesekan, friction force. Ini perhatikan. Bidang datar, seperti yang tadi gambarnya. Nah, seperti yang tadi. Ketika sebuah benda ditarik dengan gaya, ya, maka nanti gaya akan ada yang melawan. Nah, apa? Gaya gesekan. Nah, perhatikan nih. Tuh, yang merah. Nah, ini gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ada 2 jenis. Ada gaya gesekan statis, ada gaya gesekan kinetis. Kalau ini bergerak, berarti kinetik. Kalau diam, berarti statis. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bidang miring? Bidang miring sama. Saya gambar yang tadi. Saya percepat aja ya. Nah, nanti gaya gesekan kemana? Ke atas. Gitu ya. Nah, itu. Ini pengenalan saja dulu. Ya. Berikutnya, ini contoh soal ya. Nih. Nah, sebuah balok masanya 1,8 kg berada di atas lantai. Jika G 10 meter per detik kuadrat nih, tentukan gaya norma yang bekerja pada balok. Nah, oke. Nih. Tidak usah digambar, coba nanti di situ ada rumus N sama dengan M kali G ya. Nah, tinggal masukkan aja. 1,8 kalikan 10. Berarti ini 18 Newton ya. Ya, ini mah ditulis ya. Coba nanti kalau ditulis N dengan N ini bisa dicoret nantinya. Berarti gaya norma untuk benda ini adalah 18 Newton. Ya, lanjut. Saya percepat ya. Oke. Sebuah balok masanya 10 kg dan berada di atas lantai kaca. Tentukan besar gaya gesekan yang bekerja pada balok tersebut. Ya, dah, tinggal ganti ini. Saya kasih aja rumusnya. Nih, bahwa besarnya gaya gesekan, ini berarti masanya adalah 10 kg, koefisien gesekannya adalah setengah, berarti nanti gaya gesekan itu besarnya adalah mu n. Ya, telan aja dulu. Ini hanya mengenal setengah kali M kali G ya. Berarti di sini setengah kalikan
10 kalikan 10. Berarti ini berapa? 50 Newton. Jawab gaya gesekan itu satuannya Newton. Ya, gitu ya. Percepat aja. Nah, sekarang gaya penghubung yang lain, yang ketiga yaitu tegangan tali. Nah, kalau kita menggantung beban dengan menggunakan tambang plastik atau rafia, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini gaya berat, ini tegangan tali ke atas. Nah, berapa besarnya? Nah, tegangan tali untuk model seperti ini belum digerakkan ya. Itu berarti tegangan tali sama saja dengan sigma F terhadap Y itu sama dengan 0. Berarti tinggal saya hapus dulu yang ini. Ya. Nah, ya. Ini tarik atau dikurangi dengan W. Itu sama dengan 0. Berarti nanti tegangan tali sama dengan W. Berapa besarnya T sama dengan M kali G. Mirip ya. Mirip yang tadi. Gampang dah. Ya. Itu penjelasan untuk gaya-gaya penghubung. Jadi tegangan tali, gaya gesekan, dan gaya normal. Oke, mudah-mudahan ini mengerti ya. Nah, oke, itu penjelasan untuk hukum Newton dan gaya-gaya penghubung. Next video latihan 1 hukum Newton. Ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.